Polantas Polrestabes Palembang gagalkan penyelundupan benur. 3 komplotan pencuri motor di Palembang bawa kabur motor warga dengan mengetuk pintu rumah untuk alihkan perhatian. Kebuli kambing bakar madu hidangan manis Timur Tengah yang diolah dengan sentuhan cita rasa Nusantara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, seorang kurir narkoba ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan dengan barang bukti sabu seberat 11 kg. Narkotika tersebut diketahui dikirim dari Aceh dan rencananya akan diedarkan di wilayah Palembang. Antoni, warga Kebun Bunga Sukarami, Palembang, ditangkap polisi saat membawa sabu seberat 11 kg. Ia diketahui merupakan seorang kurir narkoba yang masuk dalam target operasi berdasarkan hasil pengembangan kasus peredaran narkotika di wilayah tempat tinggalnya. Penangkapan dilakukan di tepi jalan kawasan Sukabangun 2 saat Antoni tengah menunggu seseorang untuk menyerahkan paket sabu yang sudah dikemas dalam sebuah tas besar. Narkoba tersebut diambil tersangka pada Mei lalu dari seseorang berinisial J yang diduga sebagai bandar dan kini masih dalam pengejaran. Sabu itu berasal dari Thailand, dikirim melalui Aceh dan rencananya akan diedarkan di Palembang. Unit 1/2 berhasil mengungkap dan mengamankan 11 paket telah ditimbang brutonya 11 kg dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh tersangka A yang akan diserahkan kepada seseorang, ya. Jadi akan bertransaksi di warung pempek. Selain menyita sabu, polisi juga menyita sepeda motor milik tersangka sebagai barang bukti. Antoni yang sehari-hari bekerja sebagai penjual burung, kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster senilai 180 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas pada mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Izin Komandan, selamat siang, melaporkan untuk anggota Lombok telah berhasil. 2 kurir penyelundupan benih lobster ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Palembang di kawasan Kecamatan Kertapati, Palembang, Selasa 3 Mei 2025 siang. Saat kendaraan yang pelaku kendarai dihentikan petugas. Dari dalam mobil, polisi menemukan ribuan benur yang disembunyikan di kursi belakang dan ditutupi terpal hitam. Penangkapan berawal dari kecurigaan polisi yang melihat mobil tersebut dikemudikan dengan kecepatan tinggi. Pelaku berinisial SH sebagai sopir dan MH kernet. Setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah benur yang hendak diselundupkan mencapai 63.100 ekor dengan nilai sekitar 180 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, benur tersebut rencananya akan dikirim ke Jambi. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri asal benur serta pihak yang terlibat dalam pengiriman. Modus operandi daripada penjual belian ilegal benur atau baby lobster ini terputus. Saat ini terputus dan sedang kami dalami kepada pihak-pihak termasuk pemilik kendaraan karena informasi awal kendaraan rental. Artinya adalah proses transportasi itu juga terputus yang nantinya akan kami cek kebenarannya di lapangan. Demikian juga kami akan mencoba secara digital melakukan identifikasi maupun pencarian terhadap nomor-nomor yang dicurigai yang patut diduga sebagai orang-orang yang terlibat atas penjual belian benur maupun baby lobster ini. Para pelaku terancam hukuman penjara hingga 8 tahun, serta denda sebesar 2 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Maraknya pencurian sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan dengan berbagai modus semakin meresahkan warga. Baru-baru ini 3 pencuri terekam kamera pengawas saat membawa kabur sepeda motor milik warga. Aksi mereka semakin nekat dengan mengetuk pintu rumah korban untuk mengalihkan perhatian. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang, kali ini menyasar rumah di kawasan Ilir Barat 1. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 3 pelaku membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. 1 pelaku terlihat mengawasi situasi di samping rumah, sementara 2 lainnya beraksi mengambil motor. Pelaku bahkan sempat mengetuk pintu rumah untuk mengalihkan perhatian warga yang melintas di lokasi. Pemilik sepeda motor Randy Mahendra mengungkapkan, adiknya sempat mendengar ketukan pintu, namun karena mengantuk, tidak sempat melihat keluar. Dari ciri-ciri pelaku, Randy menduga 3 orang tersebut merupakan komplotan curanmor yang sering beraksi di kawasan 26 Ilir. Pas subuh tuh ada yang ngetok subuh tuh. Nah, adik ni tak perlu dihiraukannya kan, hirau siapa? Kiranya aku kan baru balik subuh tuh. Paginya dia nak sekolah jadi tengok motor. Dikiranya aku ni tidur tempat kawan apa macam mana kan. Jadi pas ini tengok motor tak katik, jadi dia ngedor lah pintu kamar. Pas ini ada aku, jadi dia ngomong ada bangunnya aku. Kak hati motor hilang katanya. Langsung ini ke apa? Ke Pak RT kan ngelapor. Jadi Pak RT langsung ke ini katanya ke Polsek IB1. Yang pas ngetok itu siapa itu kira-kira? Nah, ya ngetok tuh yang ini tuh lah, yang maling tuh lah. Mungkin dia tuh, mungkin dia tuh ngecek bisa mana ada wong pasti ini ya. Berbekal rekaman kamera yang viral di media sosial, Randy melaporkan kejadian ini ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Sumatera Selatan akan segera menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan, menyusul langkah 4 kabupaten dan kota yang lebih dulu menetapkan status tersebut. Jadi tidak ada cerita di Sumatera. Sumatera Selatan akan segera menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan, setelah 4 kabupaten dan kota lebih dulu mengambil langkah tersebut. Penetapan status siaga akan dilakukan usai rapat koordinasi antara BPBD Sumsel dan sejumlah pemangku kepentingan. Lonjakan titik panas menjadi salah satu alasan percepatan. Selama Mei, terpantau 523 titik panas, melonjak hampir 2 kali lipat dibanding April yang mencatat 214 titik. Saat ini titik panas tersebar di wilayah Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Kota Prabu Muli. Kebakaran telah terjadi di 9 titik di Ogan Ilir dan 1 titik di Prabu Muli. 4 daerah yang telah menetapkan status siaga karhutlah adalah Musi Banyuasin, Oki, Penukal Abah Pematang Ilir, dan Prabu Muli. Kenapa kita menetapkan status ini lebih awal? Ini gunanya untuk kita menyiapkan baik itu personil maupun peralatan maupun sumber daya yang lain seperti yang disampaikan oleh arahan Pak Gubernur, atensi Bapak Gubernur, bahwa sekecil apapun potensi api harus segera dipadamkan dan upaya penanggulangan bencana karhutlah di tahun ini harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur, tentunya masih akan dikoreksi terlebih dahulu di Biro Hukum sebelum dinaikkan oleh Pak Gubernur. Kondisi karhutlah atau musim kemarau di tahun ini akan lebih kering dibanding tahun kemarin, tapi tidak lebih kering dibanding tahun 2023. Penetapan status ini diharapkan mempercepat kesiapsiagaan, termasuk penempatan personil dan peralatan demi optimalisasi penanganan karhutlah tahun ini. Setelah status siaga ditetapkan Gubernur, BPBD Sumsel akan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat berupa 3 helikopter waterbombing, 1 helikopter patroli, dan dukungan operasi modifikasi cuaca. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, aroma rempah yang khas berpadu dengan gurihnya daging kambing bakar madu menjadi daya tarik tersendiri saat Idul Adha di Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu menu yang tengah digemari ini adalah kebuli kambing bakar madu, hidangan khas Timur Tengah yang diolah dengan sentuhan cita rasa Nusantara. Menu kebuli identik dengan cita rasa manis dan aroma rempah Timur Tengah. Namun di tangan Tias, pelaku usaha kuliner asal Palembang, kebuli kambing hadir dengan sentuhan berbeda. Ia memadukan kekayaan rasa lokal dalam sajian khasnya, kebuli kambing bakar madu, hidangan bercita rasa gurih, pedas yang menggugah selera. Tias meracik resep sendiri untuk menyesuaikan selera masyarakat lokal yang cenderung menyukai rasa kuat dan kompleks. Proses memasaknya dimulai dari beras basmati yang dimasak dengan minyak samin, susu kental manis, kunyit bubuk, garam, dan bumbu rahasia. Lalu ditambahkan kismis sebagai penyeimbang rasa. Sebagai lauk utama, daging kambing dimarinasi untuk menghilangkan aroma perengus. Kemudian dibumbui dengan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan rempah pilihan. Sebelum akhirnya dibakar hingga matang sempurna dan dilumuri madu. Kebuli kambing bakar madu disajikan lengkap dengan acar dan kentang Mustafa menciptakan perpaduan rasa yang kaya dan seimbang. Lumayan rempahnya itu yang kuat, tapi tidak menghilangkan rasa kambingnya juga, itu sangat lezat dan enak. Terus kebulinya juga itu pulen, nggak yang kering gitu, jadi teksturnya benar-benar yang bisa dibandingin sama yang aslinya itu berbeda. Iya, ini resep yang sudah di remake, sudah dicari-cari sendiri dan itu resep pribadi. Satu hari mungkin bisa 10 tampah ya, 10-15 tampah. Kalau untuk porsian kita lumayan banyak ya, beragam lah setiap harinya. Meski tergolong baru, menu ini semakin diminati terutama momen Idul Adha sebagai hidangan spesial keluarga. Ini enak, gurih, terus kambingnya tuh lembut, mantap buat makan siang. Untuk harganya udah disesuaikan. Mahal nggak? Nggak terlalu mahal, udah terjangkau. Dibanderol mulai dari Rp85.000 hingga Rp300.000. Menu ini bisa dipesan secara daring atau langsung di kedai milik Tias. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. AA warga Kecamatan Giribulya, Kabupaten Bengkulu Utara ini hanya tertunduk lesu saat diringkus polisi usai diketahui melakukan aksi persetubuhan terhadap mantan pacarnya. Aksi persetubuhan itu terjadi pada awal tahun 2024 lalu saat pelaku dan korban masih berpacaran. Namun baru terungkap di akhir Mei 2025. Bermula dari pelaku yang tak terima diputusi oleh korban menyebarkan video mereka ke media sosial. Korban yang ketakutan langsung melaporkan hal tersebut ke orang tuanya. Tak terima dengan kejadian tersebut, orang tua korban langsung melapor ke polisi hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Yang dilakukan oleh pelaku berinisial A terhadap anak pelapor. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu kami mendapati bahwa benar adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam pidana penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. RP diringkus tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu setelah dilaporkan atas kasus suruda paksa pelajar di bawah umur yang masih berusia 14 tahun. Peristiwa miris itu bermula dari korban bersama rekannya bertemu pelaku di sebuah hotel.
Di lokasi tersebut, pelaku mengajak korban meminum minuman keras hingga tak sadarkan diri. Saat itulah korban diruda paksa oleh pelaku. Korban yang tersadar lalu mengadu ke orang tuanya dan melapor ke polisi. Pelaku mereka sebelumnya melakukan minuman keras di hotel tersebut, dan di situ mereka mulai merasa mabuk, tersangka dan korban mereka saling melakukan. Melalui penyelidikan kami, di situ ada ketertarikan antara mereka berdua sehingga mereka pindah kamar dan terjadilah kejadian seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana hingga 10 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel memantau pendistribusian BBM di Bengkulu pasca kelangkaan beberapa waktu lalu. Saat ini antrean kendaraan di SPBU sudah mulai kembali normal. Pasca Wakil Presiden meminta pasokan ditambah dan SPBU melayani 24 jam selama ketersediaan masih ada. Pertamina saat ini sudah mengerahkan 64 mobil tangki menyuplai BBM Bengkulu yang dipasok dari 3 provinsi tetangga melalui jalur darat. Selain itu, kuota BBM ditambah dari rata-rata harian 630 kiloliter menjadi 700 kiloliter. Langkah ini dianggap efektif sebagai upaya mengatasi antrean panjang kendaraan di SPBU akibat pasokan melalui laut terhambat karena pendangkalan alur. Kita sudah lakukan penambahan kiriman BBM. Rata-rata penyaluran BBM di wilayah Provinsi Bengkulu mencapai di atas 700 kiloliter per hari, dari yang rata-rata normal sekitar 630 sampai 650 kiloliter per hari. Dan impactnya ya udah terlihat nih, sekarang alhamdulillah tidak ada antrian. Berapa paling tinggi? Paling tinggi sekitar tanggal 28 kemarin kita salurkan BBM Pertalite sampai 800 kiloliter per hari. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Semua pihak-pihak yang terlibat berwenang. Jadi kami meminta Puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung menggelar aksi unjuk rasa pasca meninggalnya rekan sesama mahasiswa bernama Pratama Wijaya Kusuma yang diduga alami penganiayaan oleh seniornya. Peristiwa terjadi saat korban mahasiswa jurusan Bisnis Digital Unila tahun 2024 ini mengikuti pendidikan dasar organisasi mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan yang digelar pada bulan November 2024 lalu di Desa Talang Mulya, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Saat itu Diksar diikuti 6 orang mahasiswa termasuk korban yang diduga mendapat kekerasan fisik hingga mengalami sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuh, seperti kepala, dada, dan lengan. Usai Diksar berlangsung, korban alami penurunan kesehatan dan tak bisa mengikuti perkuliahan lantaran menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Muluk hingga dinyatakan meninggal dunia pada Senin 28 April lalu. Muhammad Arnando Alvaris, seorang mahasiswa rekan korban, membenarkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya dan korban selama mengikuti program Diksar Mahapel Unila. 3 bulan, tapi sekarang udah mending. Jadi waktu saya ngelapor ke dekanat, bukannya dapat keadilan, tapi saya malah disuruh tutup mulut. Itulah dimana saya memutusin untuk berhenti kuliah lagi. Sama ya. Bulan tamparan, cuman karena dia yang paling lemah. Dialah yang paling ngerasainnya itu paling sakit. Dia sudah nggak rambut lagi, kepalanya diperban dan ada selang di bagian kepalanya. Mahasiswa menuntut rektor dan dekan FEB Unila bertanggung jawab atas meninggalnya Pratama akibat dugaan kekerasan fisik yang dilakukan seniornya. Sudah menyiapkan bukti-buktinya bahwa pihak dekanat ini memerintahkan mahasiswa, khususnya korban-korban, untuk membuat grup alih-alih untuk forum diskusi atau mediasi. Ternyata di situ kawan-kawan korban ini diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka berjanji tidak akan menuntut kasus ini. Seperti itu. Bahkan keluarga korban almarhum Pratama ini diminta untuk mengikhlaskan. Ini kan bagi kami sangat amat tidak manusiawi.
Universitas Lampung sudah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki tindak kekerasan yang terjadi dalam program pendidikan dasar organisasi mahasiswa. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Misteri tewasnya wanita bernama Tia Septiana berusia 27 tahun yang jasadnya ditemukan di perkebunan singkong di Desa Tridharma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Minggu pagi kemarin akhirnya terungkap. Polisi berhasil membekuk pelaku bernama Salman berusia 18 tahun yang tak lain adalah calon suami dari korban. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku tega melakukan aksinya lantaran merasa sakit hati karena sudah dituduh menggunakan uang korban sebesar 80 juta rupiah. Tak hanya itu, pelaku juga merasa belum siap menikahi korban yang dalam kondisi hamil. Jadi pelaku mengajak korban ini untuk datang ke kebun tempat TKP ini seakan-akan untuk mengajak yang bersangkutan untuk berhubungan badan, karena hasil dari interogasi kami disitulah tempat pertama kali mereka melakukan hubungan. Nah, kemudian mengajak korban ke TKP dengan dalih untuk mengajak berhubungan. Disitulah setelah korban datang, pelaku secara membabi buta kemudian menghabisi korban. Berarti sudah direncanakan dan sudah direncanakan karena sudah membawa pisau dari rumah. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban, 2 unit kendaraan sepeda motor, dan ponsel genggam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji sel Mapolres Tulang Bawang dan dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang pria berinisial DP diamankan petugas setelah kedapatan mencuri telepon genggam milik penghuni mes di tempatnya bekerja di Pangkal Pinang. Peristiwa ini terjadi saat korban selesai mencuci motornya di area mes dan tanpa sengaja meninggalkan telepon genggamnya di motor tersebut. Melihat kesempatan tersebut, pelaku yang merupakan karyawan mes langsung mengambil ponsel tersebut kemudian menjualnya. Pelaku sempat mencoba mengelabui petugas dengan mengaku sebagai orang dengan gangguan jiwa. Dari hasil penyelidikan, kami melakukan penyelidikan bahwa handphone tersebut berada di seorang pria. Kemudian kami amankan pria tersebut dan mengakui bahwa dia membeli dari seorang karyawan dari salah satu perusahaan ya BUMN di Bangka Belitung. Kemudian kami langsung mengamankan pelaku yang diduga karyawan tersebut dan sempat mengelabui petugas atau tim opsional kami mengaku ODGJ. Saat ini, pelaku diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saudara, Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Pelarian pelaku utama penganiayaan terhadap seorang pengantin pria di Palembang berakhir. Polisi menangkap pelaku yang diduga menyerang korban karena dendam. Ia mengaku pernah ditusuk korban saat akan melayat mertuanya. Ini merupakan upaya penangkapan pelaku pembacokan seorang calon pengantin pria yang terjadi di Palembang pada 11 Mei 2025 lalu.
Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di Batam yang dilakukan tim gabungan Jatan Ras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang. Tanpa perlawanan, pelaku langsung dibawa ke Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Diketahui pelaku Reno alias Kencot, warga Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seblak Ulu 1, Palembang. Dari pelaku, polisi menyita sebilah parang yang digunakan saat membacok korban. Hasil penyelidikan mengungkap motif pembacokan dipicu dendam lama. Pelaku mengaku pernah menjadi korban penusukan yang dilakukan korban saat hendak melayat mertuanya. Pelaku yang telah berkeluarga diketahui sudah merencanakan penyerangan sejak mengetahui korban akan melangsungkan pernikahan. Bersangkutan saudara Reno menghubungi rekan-rekannya yang lain untuk minta bantuan, yaitu saudara Ronald alias Bodang, kemudian saudara Bambang alias Toya, dan saudara Yono untuk bersama-sama membantu tersangka saudara Ronald, saya ulangi, saudara Reno alias Kencot untuk melakukan aksi penyerangan kepada saudara korban Ahmad Handa. Dendam yang tak kunjung padam membuatnya nekat melakukan aksi balas dendam meski sadar akan resikonya. Pelaku juga diketahui pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus serupa. Kalau tidak dibalas, tidak plong rasanya, Pak. Oh, habis kita ngapa tuh lari kemana kita, Pak? Lari ke Dumai, Pak. Dumai, Pekanbaru? Iya. Habis itu lari kemana lagi? Ke Batam. Batam. Berapa hari di Dumai? Di Dumai sehari. Oh, habis itu langsung ke Batam. Sebelumnya, calon pengantin Ahmad Ahandan dibacok saat turun dari mobil di depan rumah mempelai wanita di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, pada Minggu pagi 11 Mei 2025. Akibat luka serius di tangan dan kaki, korban harus menjalani akad nikah di ruang IGD Rumah Sakit Bari Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, 2 pelaku perampokan disertai penganiayaan seorang marbot masjid di Palembang akhirnya ditangkap. Aksi mereka sempat terekam kamera dan viral di media sosial. Dari pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Satuan Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang meringkus 2 pelaku perampokan disertai pembacokan seorang marbot masjid di Palembang. Kedua pelaku Ki Agus M. Yunus dan Engki Ramdan ditangkap di 2 lokasi berbeda. Ki Agus ditangkap di pos jaga sebuah kos-kosan, sedangkan Engki diringkus di area parkir restoran cepat saji di kawasan Demang Lebar Daun. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan saat beraksi, serta 1 motor milik korban yang sempat dijual pelaku. Uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Identitas keduanya terungkap melalui rekaman kamera pengawas yang merekam aksi kejahatan mereka. Video tersebut sempat viral di media sosial dan memudahkan petugas mengidentifikasi pelaku. Karena konsentrasi tersangka yang membacok dan korban melakukan perlawanan, rekannya yaitu saudara Rama membantu melakukan perampasan sepeda motor miliknya. Kemudian ketika saudara Nurkolis mengejar sepeda motornya, saudara tersangka itu Yunus mengambil sepeda motornya melarikan diri. Keduanya dikenal sering melukai korban bila melawan. Dalam aksi yang terjadi pada Minggu 4 Mei 2025, korban seorang penjaga masjid diserang tiba-tiba saat akan membuka pagar masjid. Akibat bacokan pelaku, tangan korban terluka serius. Saat korban tak berdaya, pelaku membawa kabur motor miliknya. Ada kerja, kamu kerja apa hari-hari? Kamu umur berapa? 23. Kamu sudah berapa kali masuk penjara? 2 kali. 2 kali, berarti residivis. Yang pertama kasus apa? Sajam. Yang kedua? Kini kedua pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengacara di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam kasus dugaan korupsi proyek internet desa. Oknum pengacara tersebut diduga berperan dalam merancang skenario untuk membebaskan kliennya dari jeratan hukum. Seorang oknum pengacara berinisial MO dan kliennya MA yang merupakan terpidana kasus korupsi internet desa telah ditetapkan sebagai tersangka tim penyidik Dinsus Kejati Sumsel. Kasus ini berakar dari dugaan upaya kedua tersangka untuk menghalangi proses hukum terkait proyek pengadaan internet desa di Kabupaten Musi Banyuasin pada 2019 sampai 2020. Menurut Kejati Sumsel, MO diduga merancang skenario untuk membebaskan kliennya MA dari jeratan hukum. Modusnya mereka mencoba menutupi peran MA dalam aliran dana proyek internet desa senilai 9 miliar rupiah. Mereka berusaha mengalihkan perhatian dengan menyebutkan dana tersebut diterima Ridwan, Kepala Seksi Keuangan Desa, Dinas PMD Musi Banyuasin yang kini juga menjadi tersangka.
Kasus ini tergolong dalam perintangan penyidikan muncul setelah MA yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, khawatir aliran dana yang diterimanya akan terbongkar. Telah bersama-sama dan bersepakat untuk membuat skenario dan mengarahkan fakta untuk memberikan keterangan yang tidak benar dengan tujuan agar fakta yang sebenarnya itu tidak terungkap. Jadi secara rinci dapat saya jelaskan bahwa MO, saudara MO dan MH ini membuat suatu fakta yang mana ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, saudara MH ini ada rasa kekhawatiran bahwa fakta yang sebenarnya yang telah disapi dan disadari bahwa dia telah menerima uang hasil dari kegiatan internet desa ini, sehingga dia ingin melepaskan diri dari ancaman sebagai tersangka. Saat ini kedua tersangka telah ditahan selama 20 hari di Rutan Pakjo Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan tegas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana meriah acara akikah di Palembang, Sumatera Selatan mendadak berubah menjadi kepanikan. Diduga tak kuat menahan beban, panggung hiburan organ tunggal tiba-tiba ambruk membuat puluhan warga yang tengah menikmati acara berhamburan menyelamatkan diri. Suasana meriah sebuah acara akikah di Palembang mendadak berubah menjadi kepanikan. Panggung hiburan yang digunakan untuk pertunjukan musik tiba-tiba ambruk diduga tak kuat menahan beban puluhan warga di atasnya. Insiden ini terjadi pada Sabtu 31 Mei 2025 di Jalan Ahmad Yani, Lorong Haji Umar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Cakabaring. Beberapa warga sempat terjebak di bawah panggung yang terbuat dari papan. Menurut keterangan polisi, tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun sejumlah warga mengalami luka ringan. Sebelum acara dimulai, polisi sebenarnya telah mengimbau pemilik hajat agar tidak memutar musik remix, namun diduga imbauan itu diabaikan. Dan kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan upaya peneguran, dan atas robohnya panggung penonton itu tidak ada korban jiwa. Karena memang panggungnya pendek ya, hanya setengah meter, jadi itu menghindari hujan dan banjir, sehingga kita roboh juga tidak melalui satu dimensi ketinggian yang dapat membahayakan daripada para penontonnya, pengunjungnya. Kini pemilik acara tengah diperiksa terkait dugaan pelanggaran penggunaan musik remix di lingkungan permukiman. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah anak dari keluarga kurang mampu di Kota Palembang tampak antusias mengikuti hitanan massal gratis. Kegiatan sosial ini menjadi momen penuh keceriaan sekaligus kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sejak pagi hingga sore, sejumlah anak tampak ramai di area hitanan massal yang digelar di kawasan Silabranti, seberang Ulu 1 Palembang. Didampingi orang tua masing-masing, mereka berharap mendapatkan layanan hitan gratis dari tim medis yang disiapkan. Kegiatan ini diinisiasi sebuah komunitas di Palembang sebagai kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Sebanyak 150 anak dari berbagai kecamatan di Palembang, bahkan dari sejumlah kabupaten lain di Sumatera Selatan, turut ambil bagian. Memang kita mengajak kepada siapapun, mau organisasi, mau perusahaan, kami juga komunitas, bahwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi kepedulian kita bersama. Pokoknya mana-mana yang memungkinkan, mana-mana yang bisa kita lakukan. Bagi sebagian orang tua, hitan bukan hanya kewajiban agama dan kesehatan, tetapi juga tantangan finansial. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, program seperti ini menjadi angin segar bagi keluarga yang membutuhkan. Bisa bantu lah. Tidak yang belum sunat. Memang belum ada rencana. Kalau ada sunat masal ini ya laporan kan. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin agar semakin banyak anak dari kalangan kurang mampu terbantu melalui aksi sosial yang nyata dan berdampak langsung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali.
Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih di Kompas Sumbaksel, saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Izin Komandan, selamat siang, melaporkan untuk anggota Lombok telah berhasil. Dua kurir penyelundupan benih lobster ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Palembang di kawasan Kecamatan Kertapati Palembang, Selasa 3 Mei 2025 siang, saat kendaraan yang pelaku kendarai dihentikan petugas. Dari dalam mobil, polisi menemukan ribuan benur yang disembunyikan di kursi belakang dan ditutupi terpal hitam. Penangkapan berawal dari kecurigaan polisi yang melihat mobil tersebut dikemudikan dengan kecepatan tinggi. Pelaku berinisial SH sebagai sopir dan MH kernet. Setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah benur yang hendak diselundupkan mencapai 63.100 ekor dengan nilai sekitar 180 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, benur tersebut rencananya akan dikirim ke Jambi. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri asal benur serta pihak yang terlibat dalam pengiriman. Modus operandi daripada penjual belian ilegal benur atau baby lobster ini terputus. Saat ini terputus yang sedang kami dalami kepada pihak-pihak termasuk pemilik kendaraan karena informasi awal kendaraan rental. Artinya adalah proses transportasi itu juga terputus, yang nantinya akan kami cek kebenarannya di lapangan. Demikian juga kami akan mencoba secara digital melakukan identifikasi maupun pencarian terhadap nomor-nomor yang dicurigai yang patut diduga sebagai orang-orang yang terlibat atas penjual belian benur maupun baby lobster ini. Para pelaku terancam hukuman penjara hingga 8 tahun serta denda sebesar 2 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang, kali ini menyasar rumah di kawasan Ilir Barat 1. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 3 pelaku membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Satu pelaku terlihat mengawasi situasi di samping rumah, sementara 2 lainnya beraksi mengambil motor. Pelaku bahkan sempat mengetuk pintu rumah untuk mengalihkan perhatian warga yang melintas di lokasi. Pemilik sepeda motor Randy Mahendra mengungkapkan, adiknya sempat mendengar ketukan pintu, namun karena mengantuk, tidak sempat melihat keluar. Dari ciri-ciri pelaku, Randy menduga 3 orang tersebut merupakan komplotan curanmor yang sering beraksi di kawasan 26 Ilir. Pas subuh tuh ada yang ngetok subuh tuh. Nah adik ni tak perlu dihiraukannya kan, hirau siapa? Kiranya aku kan baru balik subuh tuh. Paginya dia nak sekolah jadi nengok motor. Dikiranya aku ni tidur tempat kawan apa macam mana kan. Jadi pas ini nengok motor tak katik, jadi dia ngedor lah pintu kamar. Pas ini ada aku, jadi dia ngomong ada bangunnya aku. Kak motor hilang aja. Langsung ini ke apa? Ke Pak RT kan ngelapor. Jadi Pak RT langsung ke ini katanya ke Polsek IB1. Yang pas ngetok itu siapa itu kira-kira? Nah, yang ngetok tuh yang ini tuh lah, yang maling tuh lah. Mungkin dia tuh, iya mungkin dia tuh ngecek bisa mana ada wong pasti ini ya. Berbekal rekaman kamera yang viral di media sosial, Randy melaporkan kejadian ini ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menu kebuli identik dengan cita rasa manis dan aroma rempah Timur Tengah. Namun di tangan Tias, pelaku usaha kuliner asal Palembang, kebuli kambing hadir dengan sentuhan berbeda. Ia memadukan kekayaan rasa lokal dalam sajian khasnya, kebuli kambing bakar madu, hidangan bercita rasa gurih, pedas yang menggugah selera. Tias meracik resep sendiri untuk menyesuaikan selera masyarakat lokal yang cenderung menyukai rasa kuat dan kompleks.
Proses memasaknya dimulai dari beras basmati yang dimasak dengan minyak samin, susu kental manis, kunyit bubuk, garam, dan bumbu rahasia. Lalu ditambahkan kismis sebagai penyeimbang rasa. Sebagai lauk utama, daging kambing dimarinasi untuk menghilangkan aroma perengus. Kemudian dibumbui dengan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan rempah pilihan. Sebelum akhirnya dibakar hingga matang sempurna dan dilumuri madu. Kebuli kambing bakar madu disajikan lengkap dengan acar dan kentang Mustafa menciptakan perpaduan rasa yang kaya dan seimbang. Lumayan rempahnya itu yang kuat, tapi tidak menghilangkan rasa kambingnya juga, itu sangat lezat dan enak. Terus kebulinya juga itu pulen, nggak yang kering gitu, jadi teksturnya benar-benar yang bisa dibandingin sama yang aslinya itu berbeda. Sendiri ya? Iya, ini resep yang sudah di remake, sudah dicari-cari sendiri dan itu resep pribadi. Satu hari mungkin bisa 10 tampah ya, 10-15 tampah. Kalau untuk porsian kita lumayan banyak ya, beragam lah setiap harinya. Meski tergolong baru, menu ini semakin diminati terutama momen Idul Adha sebagai hidangan spesial keluarga. Ini enak, gurih, terus kambingnya tuh lembut, mantap buat makan siang. Untuk harganya udah disesuaikan. Mahal nggak? Nggak terlalu mahal, juga terjangkau. Dibanderol mulai dari Rp85.000 hingga Rp300.000. Menu ini bisa dipesan secara daring atau langsung di kedai milik Tias. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.